Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Bunda harap anak-anak dapat menyimak materi yang Bunda sampaikan dengan baik ya. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi tentang pola lantai gerak tari, apakah anak-anak masih ingat tentang perubahan lingkungan? Iya, perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh hutan gundul ataupun pembuatan jalan beraspal. Ternyata anak-anak, perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan. Namun, perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk dengan pola lantai. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam mempergerakkan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, ataupun lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Adapun bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Seperti pada gambar bagian A sampai dengan F. Bagian A, ingat anak-anak, keterangannya bahwa gambar lingkaran dan tanda panah yang berwarna pink itu menunjukkan bahwa keterangan penari dan arah hadap. Penari dan arah hadap. Pada pola lantai, gerakan yang A, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Jadi penari berjalan ke arah depan. Sedangkan pada pola lantai bagian B, penari bergerak melalui garis diagonal atau miring. Sedangkan pada bagian C, penari bergerak melalui garis horizontal. Ingat anak-anak, garis horizontal ini yaitu garis anak-anak berjalan seperti dari arah kiri ke kanan secara lurus. Sedangkan pada bagian pola lantai D, penari bergerak melalui garis diagonal, seperti pada bagian B. Sedangkan pada pola lantai bagian E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Iya, sama halnya dengan gambar pada bagian A. Namun bedanya pada bagian A, penari bergerak melalui garis lurus ke depan dengan jarak yang cukup jauh. Sedangkan bagian E, dia memulai dari posisi tengah. Pada bagian E, pola lantainya yaitu penari bergerak melalui garis lingkaran. Jadi penari itu posisinya dia melingkar. Bentuk pola lantai yang dibuat formasi penari. Ada pula contohnya pola lantainya pada bagian A sampai dengan F. Formasi yang pertama yaitu formasi pada bagian A. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal atau miring. Sedangkan pada pola lantai bagian B, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Pada bagian C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Jadi posisinya bisa dari
depan sampai dengan belakang dengan secara lurus. Sedangkan pada bagian D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Zigzag itu seperti anak-anak bermain bola. Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, kiri ke kanan, begitupun sebaliknya. Membentuk seperti huruf Z. Sedangkan pada bagian formasi E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Jadi ada pula pola lantai formasi penari yang membentuk lingkaran. Sedangkan pada bagian F, formasinya sama seperti pada bagian A. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal ini bisa dari kanan, dari bawah ke atas kanan, maupun dari bawah ke atas kiri. Seperti itulah pola lantai yang dapat dilalui oleh penari dan dibuat formasi oleh penari. Seperti hal contohnya pada gambar berikut. Ada tari legong dan tari saman. Tari legong, ia menggunakan pola lantai dari gerak yang dilalui penari, yaitu penari bergerak melalui garis lingkaran. Sedangkan pada tari saman, mereka membentuk formasi penari, yaitu formasi penari membentuk pola lantai diagonal dari bawah ke atas kiri membentuk samping. Setelah mempelajari tentang pola lantai gerak tari, sekarang kita mempelajari tentang siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih, contohnya untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air yang bersih yang bisa kita gunakan. Namun, ada bencana pada saat kekeringan. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Sehingga air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan, maka semakin berkurangnya juga curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun bisa menjadi kekeringan. Dan di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Maka dari itu anak-anak, mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata pepatah, sedia air sebelum hujan. Maka dari itu kita harus berhemat dalam penggunaan air agar kita tidak mengalami kekeringan. Baiklah, setelah penjelasan Bunda tentang materi pola lantai gerak tari, siklus air, dan bencana kekeringan, adapun tugas untuk anak-anak yang harus dikerjakan di rumah yaitu buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Buatlah semenarik mungkin dan tugas dikumpul pada tanggal 9 Maret 2021 pada saat pendampingan di sekolah. Anak-anak, poster tersebut dibuat bisa menggunakan buku gambar
kertas HPS maupun kertas A4. Dan ingat anak-anak, dibuat semenarik mungkin. Sekian materi dari Bunda. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.